Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa Garuda TV yang saya hormati, yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Udah batal puasanya? Bagi teman-teman saudara-saudara yang wanita tentu bilang udah batal, kecewa ya. Gak usah. Bersyukur aja. Aduh, batalnya jam 5. Loh, bersyukur aja karena kamu udah dapat pahalanya. Kan yang diuber pahala kan, bukan main banyak-banyakan kan. Itulah yang terjadi kalau kita salah dalam menyikapinya. Justru pahalanya diborong. Kenapa? Karena ketika itu Anda, kaum teman-teman, ibu-ibu, menyiapkan makanan buat si bapak. Pahala ibadahnya bapak, ibu borong. Nyiapin buka puasa buat anaknya. Pahalanya diborong. Jadi bersyukur aja, semua ada bagiannya. Itulah hebatnya dalam berRamadan. Nah, itulah yang membuat kita salah kaprah dalam persatuan. Ramadan kita buka, open your eyes, open your brain gitu ya, buka pikiran kita, buka mata kita tentang hebatnya Ramadan yang akan menyatukan kita semua. Saya pernah Ramadan di Belgia. Sepanjang jalan utama itu sahabat-sahabat yang Kristen itu membuka makanan untuk rame-rame, dibatalkan rame-rame. Bahkan di zaman hari ini di White House Amerika ada buka puasa bersama loh. Berangkat dari dua negara itu, Eropa dan Amerika, yang notabene-nya sedikit jumlah muslim di sana, kok mereka bisa menghormati dengan cara yang luar biasa seperti itu? Maka kita juga bisa. Kita luruskan lagi arti persatuan. Buka puasa bersama yuk. Tapi semuanya orang Jawa misalnya. Ya bukan persatuan. Bukan persatuan, itu arisan gitu ya. Arisan saudara gitu ya. Yang buka puasa bersama orang Sunda semua. Itu paguyuban Pasundan kali, ya bukan persatuan. Buka puasa bersama itu orang Padang semua. Jangan-jangan perkumpulan restoran sederhana gitu ya. Buka puasa bersama orang Betawi semua. Ini mah forum Betawi Rempuk ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan persatuan itu adalah berbeda-beda tapi tetap menyatu. Itu makna persatuan. Bukan sejenis, itu bukan persatuan. Sama juga kalau orang NU, kumpulnya sama orang NU doang. Itu bukan persatuan, itu perkumpulan Nahdiyin. Orang Muhammadiyah kumpulnya sama Muhammadiyah doang. Itu bukan persatuan, itu perkumpulan Muhammadiyah. Ada lagi orang Al-Irsyad kumpulnya sama orang Al-Irsyad aja. Itu perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah, persaudaraan. Jadi apa dong? Ya, contoh tadi sebuah contoh yang saya sampaikan. Persatuan itu adalah berbeda-beda tapi tetap kompak. Itu diikat dengan baik, dicengkram di kaki burung Garuda kita. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di situ ada orang Jawa, orang Sunda, ada orang Papua, ada orang Ambon, ada orang Manado, ada orang Betawi, dan seterusnya. Kumpul, ini yang namanya persatuan. Dalam sebuah acara pengajian, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Al-Irsyad, ada orang Persis. Itu yang namanya persatuan. Lalu kemudian rapat, ada orang Kristen, Islamnya juga ada, Hindu, Buddha, Konghucu juga ada. Itu yang namanya persatuan. Jadi persatuan itu bukan sama-sama, lalu itu bukan persatuan. Itu sukuisme, itu religiusme only gitu ya. Nah, yuk dalam Ramadan ini kita buka lagi pikiran kita bahwa persatuan itu adalah berbeda tapi bersatu. Karena itu teman-teman sekalian mulai sekarang kita, oh gitu ya. Iya, persatuan itu beda tapi kompak. Nah, Ramadan kita jadikan bulan persatuan. Juga hari ini ya seperti yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, hilangkanlah ego sektoral. Artinya apa? Jangan sampai satu departemen, kalau dulu ya, satu kementerian sendiri bekerja, harus bekerja bersama-sama dengan kementerian-kementerian lain. Itu yang namanya persatuan. Kalau menonjolkan diri sendiri juga bukan persatuan. Persatuan itu lengkap. Al-Quran mengajarkan ukhuwah yang namanya. Yaitu sebuah persamaan sikap. Sebuah, kalau sakit di bagian jari, seluruh tubuh merasakan sakit. Tangan kiri langsung ngobatin. Bahkan mulut ikut tiupin. Gitu. Bahkan refleks dan semuanya. Itulah
Jadi kalau ada yang merasa terluka, semuanya merasa sakit. Itu yang namanya persatuan. Kalau ada bencana di bagian tertentu di Indonesia, semua merasa sedih, semua ingin menyumbang. Itu baru kena tuh makna persatuan yang sebenarnya. Jangan bilang bukan urusan gue, nggak bisa. Kalau di kantor bagaimana? Di kantor juga begitu. Bantuin dong, bukan kerjaan gue, bukan job desk gue, nggak ada di institusi gue, dan sebagainya. No. Hindari kata-kata yang begitu. Ntar ya, gue bantuin, tapi kerjaan gue beresin dulu ya. Itu lebih keren untuk persatuan. Walaupun bukan pekerjaannya, selama bisa dan selama ada waktu, apa susahnya? Ini kalau nggak dibiasain dari kecil, nggak ngerti. Maka mumpung Ramadan, mumpung ngumpul, mumpung lebih sering sahur bersama sama keluarga. Atau buka bersama. Biasanya kalau Ramadan kan kita pulang lebih cepat ya. Karena pengen bukber ya sama keluarga ya. Disitulah makna persatuan yang sebenarnya. Dalam budaya kita sering mempraktikkan dalam kehidupan hari-hari. Kalau kita orang Betawi biasanya makan rame-rame. Satu nampan, ada enyaknya di situ, ada babaknya di situ, ada anaknya di situ. Itu persatuan loh. Satu nampan kita makan rame-rame. Bagi budaya yang lain juga ada begitu. Satu pendaringan, satu penggorengan, kita ngambil rame-rame. Itulah dari situ kita mulai. Mumpung Ramadan masih ada, yuk benahi makna persatuan yang sebenarnya. Hati-hati, dan kepada para awak media dimanapun Anda berada, saya pernah nulis keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi bangsa. Ya, dulu media masih sedikit. Media yang berpihak akan punya peluang untuk disintegrasi bangsa. Di Ramadan ini, yuk jangan ada keberpihakan. Berpihaklah kepada yang benar. Jangan berpihak kepada viral, karena belum tentu viral itu benar. Yuk berpihak kepada yang benar, luruskan yang benar itu. Awak media saat ini sangat punya peranan penting. Hati-hati, ketika Anda berpihak, maka akan ada pihak di bawahnya yang rame. Kalau Anda berpihak A di bawah B di bawah, C di bawah. Bayangkan kalau semua berpihak, nggak ada persatuan lagi. Mumpung Ramadan, perbaiki pikiran, hati, pandangan, berpihaklah kepada yang benar. Dan sekali lagi, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itulah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.